Kota Padang dinilai tidak hanya memiliki pantai yang selama ini menjadi salah satu andalan wisata, namun Kota Padang juga memiliki pulau-pulau kecil yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata pulau. Kota Padang memiliki 19 pulau yang bisa dilihat dari bibir pantai Kota Padang. Namun sayangnya hanya beberapa pulau yang dapat dikelola oleh pemerintah Kota Padang. Wali Kota Padang Mahyildi mengatakan untuk mengembangkan wisata pulau ini pemerintah Kota Padang siap menerima pihak investor swasta. Ke depan pulau-pulau kita ini bisa kita serahkan aja ke mereka dengan mekanisme yang baik ya, sehingga memang terpelihara dan menjadi tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi. Apalagi kita punya Kota Padang 19 pulau kan, nah, itu potensi semuanya. Mahyildi berharap berkembangnya destinasi wisata pulau di Kota Padang dapat memberikan dampak perkembangan ekonomi pada masyarakat di Kota Padang, khususnya masyarakat bagian pantai Kota Padang, seperti di bidang tur wisata pulau dan penyewaan booth atau kapal yang akan mengangkut wisatawan yang ingin mengunjungi pulau-pulau yang ada di Kota Padang. Dari Padang, Ridho Jayusman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Guna dapat melayani lebih banyak masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Rasidin di Padang, Sumatera Barat melakukan pembangunan gedung baru. Keberadaan gedung baru ini juga bertujuan untuk meningkatkan tipe RSUD yang saat ini masih berstatus tipe C menjadi tipe B pada tahun 2019 mendatang. Selain pembangunan gedung baru, rumah sakit yang terletak di Seisapih, Kecamatan Kuranji, Padang ini akan mendapatkan penambahan alat kesehatan baru agar tujuan peningkatan pelayanan kesehatan dan kenyamanan dapat terpenuhi. Tentunya tidak cukup sampai di sana. Bangunan, sarana gedung, alat kesehatan yang baik didukung juga oleh petugas-petugas yang punya SDM yang baik. Samping itu tentu akan diupayakan sejalan peningkatan pelayanan. Sedangkan sarana dan prasarana harus memenuhi standar pelayanan keamanan serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan rumah sakit. Dana pembangunan gedung baru tersebut merupakan pinjaman yang diperoleh pemerintah Kota Padang dari Pusat Investasi Pemerintahan atau PIP Kementerian Keuangan sebesar 83 miliar rupiah untuk pembangunan bidang kesehatan. Pagi hari kita semua bisa sama-sama melihat peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit Rasidin ini melalui dana pinjaman Pusat Investasi Pemerintahan. Pembangunan gedung baru RSUD Dr. Rasidin diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan diperkirakan selesai pada 5 Maret 2017 mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Sri Hardianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan milik pemerintah Kota Solok, Sumatera Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak awal tahun 2015 hingga akhir Oktober ini, warga yang datang ke perpustakaan Kota Solok tercatat sebanyak 1.446 orang, atau naik sebanyak 16,8% dibanding tahun sebelumnya. Salah seorang pengunjung, Indrianto, mengatakan ketersediaan buku-buku di perpustakaan cukup banyak dan lengkap. Fasilitas yang ada dalam gedung juga memadai, seperti fasilitas internet yang kerap dimanfaatkan untuk menambah bahan bacaan lain sesuai kebutuhan. Pertama cari tentang buku-buku tentang bisnis, sambil bermain internet, sambil cari luang kerja. Sementara itu, pustakawan yang mengelola pustaka milik pemerintah Kota Solok, Budiman Muslim, mengatakan masyarakat yang datang sebagian besar dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Warga masyarakat lain juga ada, tetapi jumlahnya tidak cukup besar. Oleh karena itu, menjelang musim ujian, tingkat kunjungan pun bertambah. Tinggi itu pas ketika semesteran. Biasanya di akhir tahun itu ramai, karena memang Desember, Januari itu musim ujian, jadi banyak yang berkunjung ke kita. Tapi rata-rata ada peningkatan setiap tahunnya. Selain didukung oleh fasilitas di dalam gedung, pemerintah Kota Solok juga melengkapinya dengan beberapa buah mobil perpustakaan. Dengan fasilitas ini, terciptalah pustaka keliling yang mampu menjangkau dan melayani masyarakat pembaca hingga ke pelosok-pelosok daerah.
Dari kota Solok, Sumatera Barat, Garnadi, kantor berita Antara, mewartakan. Nelayan di Pantai Purus, Kota Padang tetap bersemangat melakukan pencarian ikan untuk mengisi kebutuhan dan permintaan pasar. Setiap pagi sekitar pukul 7, para nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan Marco Polo mulai menebar pukat dan selesai sekitar pukul 2 siang. Menangkap ikan dengan menarik pukat terbilang sederhana dan tertinggal, namun tetap dilakukan dengan sabar dan telaten. Hasil tangkapan yang mereka peroleh selain digunakan untuk kebutuhan keluarga, juga ditabung apabila bersisa. Cita-cita mereka bisa membeli peralatan yang lebih mumpuni, seperti jala, biduk, dan mesin. Pengurus kelompok nelayan Marco Polo, Abadi, menerangkan bahwa bantuan pemerintah sebesar 100 juta rupiah pernah mereka terima tahun 2013 lalu. Seiring berjalannya waktu, permintaan pasar meningkat, jumlah nelayan bertambah, sehingga kebutuhan perlengkapan pun terasa kurang. Ini masih banyak nelayan yang belum mempunyai peralatan yang untuk ke laut. Dan lagi kami harapkan kepada bapak-bapak dinas perikanan atau kelautan supaya kami dapat bantuan berupa jaring ikan dan luka, keramba, supaya kami mempunyai masing-masing kami supaya lebih bagus penghasilannya lagi. Abadi menambahkan penghasilan nelayan dari tarik pukat ini tidak sebanyak menggunakan biduk ke laut. Sehari, mereka bisa mendapatkan 1 baskom ikan seharga Rp300.000 dan harus berbagi dengan sekitar 10 pekerja. Jika peralatan mencukupi, baik secara mandiri maupun bantuan, mereka bertekad untuk melaut agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Dari Padang, Sumatera Barat, Ayu Widyastuti, Floru Citri Septari, kantor berita Antara, mewartakan. Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) merupakan salah satu tempat pembibitan ikan kerapu yang didirikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar. BBIP ini berlokasi di Sungai Nipah, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelum adanya Balai Benih ini, para nelayan budidaya ikan kerapu di Sumbar membeli bibit ikan kerapu ke provinsi lain, seperti Bali, Gondol, Lampung, ataupun Batak. Dengan jarak tempuh yang jauh, tingkat kematian ikan dan kerugian nelayan mendapatkan benih ikan kerapu cukup tinggi. Menanggulangi resiko tersebut, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Sumatera Barat, Yosmeri, menjelaskan instalasi BBIP fokus memproduksi bibit ikan kerapu sendiri demi memenuhi kebutuhan para pembudidaya untuk mendapatkan benih ikan kerapu yang baik. Jadi ini adalah Balai Benih Ikan Air Pantai yang ini merupakan instalasi dari BBIP yang ada di Teluk Buo Padang. Jadi kita memiliki 2 instalasi Balai Benih ini. Satu di Teluk Buo Padang, yang kedua Sungai Nipah di selatan ini. Nah, fungsi balai ini adalah memberikan kemudahan kepada petani ikan kerapu di Sumatera Barat dalam rangka memperoleh kebutuhan benih ikan. Nah, selama ini sebelum ada balai ini berfungsi, itu petani kita membelikan itu langsung ke Bali, Gondol, ke Lampung, dan ke Batam. Salah satu nelayan pembudidaya ikan kerapu di Sungai Nipah, Eri, mengakui manfaat Balai Benih ini. Selain mendapatkan benih ikan kerapu yang sehat, nelayan juga mendapatkan harga murah untuk semua jenis ikan kerapu. Ini ya sangat terbantu lah ya untuk penyediaan bibit di KJA masyarakat di sini. Harganya sendiri gimana? Harganya kalau bebek 20.000 per 10 cm. Ikan kerapu merupakan komoditas kedua yang menjadi program unggulan DKP Sumbar selain ikan tuna. Yosmeri optimistis dengan budidaya ikan kerapu bisa meningkatkan perekonomian nelayan di wilayah ini. Dari pesisir selatan Sumatera Barat, Redo Jayusman, kantor berita Antara, mewartakan. Museum Aditya Warman yang terletak di tengah kota Padang, Sumatera Barat, setiap tahun mengalami peningkatan jumlah pengunjung.
Di tahun 2014 silam, jumlah pengunjung tercatat 120.000 orang lebih, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 118.000 orang dari berbagai kalangan. Meskipun terus mengalami peningkatan jumlah pengunjung, pihak Museum Aditya Warman terus berupaya untuk melakukan berbagai kegiatan untuk lebih memperkenalkan museum dan koleksinya kepada masyarakat luas, terutama para pelajar. Kepala Subbagian Tata Usaha Museum Aditya Warman, Zendrianto, mengatakan selain menggelar pentas seni budaya yang dilakukan di museum ini, pihaknya juga berupaya menjemput bola dengan program museum masuk sekolah. Semacam kegiatan museum masuk sekolah, jadi sepertinya kita jemput bola, datang ke sekolah-sekolah ya, ke sekolah-sekolah, dan di sana di sekolah kita terangkan bahwa oh ini loh museum seperti ini yang ada di museum. Beragamnya koleksi yang dimiliki oleh Museum Aditya Warman dinilai cukup untuk menambah pengetahuan pengunjung, terutama mengenal alat-alat serta seni dan budaya Minangkabau yang jarang ditemui. Sebenarnya cuma ingin mendalami. Awalnya cuma lihat di buku pelajaran waktu SD, di buku. Jadi sekarang mumpung ada kesempatan, apa salahnya dilihat? Apa salahnya ingin lihat langsung? Baik itu namanya ukiran, bentuk rumah-rumah. Selain benda-benda kuno, ukiran dan alat musik tradisional Minangkabau yang sudah sulit ditemukan, Museum Aditya Warman juga memiliki koleksi beberapa binatang langka yang sudah diawetkan. Selain itu juga tersimpan replika Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Dari Padang, Sumatera Barat, Redo Jayusman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Keterbatasan alat tangkap dan kapal untuk mencari ikan membuat banyak nelayan di pantai barat Sumatera Barat mengalami kesulitan menambah pendapatannya. Sehingga Dinas Kelautan Perikanan setempat mendorong para nelayan membudidayakan ikan kerapu. Karena selain penangkarannya yang tidak terlalu rumit, juga memiliki harga yang cukup tinggi. Untuk itu, pelatihan serta pemberian perlengkapan keramba dan bibit ikan kerapu pun telah diberikan bagi nelayan yang ada di Sungai Nipah, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan ini. Hasilnya pun mulai terlihat. Nelayan mulai bisa memanen ikan kerapu dalam 7 bulan hingga setahun, dengan omset antara 30 hingga 50 juta rupiah sekali panen. Adalah keuntungan bagi kami, ada peningkatan ekonomi bagi kami. Satu kali panen itu bisa berapa kilo, Pak? Satu kali panen tuh, kalau kita pribadi pernah mencoba, itu pernah sekitar 400 kilo pernah mencoba, itu kali 80.000 1 kilo, jadi uangnya sekitar 32 juta. Saat ini di Sumbar sudah ada 800 nelayan yang membudidayakan ikan kerapu yang tersebar di wilayah Pasaman, Agam, Padang, dan Pesisir Selatan. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Redo Jayusman, Kantor Berita Antara mewartakan. Kawasan Pasar Tanah Kongsi dominan dihuni oleh masyarakat Tionghoa. Akan tetapi, pada kenyataannya lebih banyak ditemui pedagang Minang daripada pedagang keturunan Tionghoa. Dengan perpaduan berbagai etnis di Pasar Tanah Kongsi ini, para pedagang saling berbau dan tidak memiliki persaingan. Hubungan sosial antara pedagang Minang maupun Tionghoa terjalin dengan baik. Di dalam pasar ini dijual berbagai bahan masak makanan mulai dari sayur-sayuran, daging ayam, ikan, cabai, mie, bahkan daging babi. Para pedagang di Pasar Tanah Kongsi ini membagi daerah menjadi 2 bagian, di mana keturunan Tionghoa yang menjual daging babi diberi wilayah, agar air daging babi tidak mengenai masyarakat Minang yang mayoritas Islam. Menurut masyarakat, mereka lebih suka berbelanja di Pasar Tanah Kongsi ini dibanding pasar lain, karena kualitas dari bahan makanan yang baik. Kualitasnya lebih bagus, pelayanannya kan mungkin karena pasarnya kecil kan, mungkin orang tuh lebih terfokus di sini kan karena kualitasnya. Satu pelayanan dari para penjualnya juga ramah gitu. Selain itu, keamanan pengunjung di Pasar Tanah Kongsi ini lebih baik. Kejahatan seperti copet jarang terjadi di pasar ini. Ya, merasa aman di sini karena tidak ada copetnya gitu. Walaupun sedikit lebih mahal dari pasar lain, Pasar Tanah Kongsi ini menjadi pilihan warga pondok untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dari Padang, Ira Febrianti, Floroci Triseptari, Kantor Berita Antara mewartakan. Kalau ambil bu, kalau hari hujan kan orang bio atau beko diagia
Budidaya ikan lele di daerah Koto Baru, Nagari Kubang Putih Agam, dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena itulah, Dinas Kelautan dan Perikanan telah memberikan bantuan pemberian bibit lele dan pelatihan bagaimana membudidayakan ikan lele yang baik bagi masyarakat. Warga Nagari Kubang Putih terlihat cukup antusias dalam usaha membudidayakan ikan lele. Mereka membuat kolam-kolam kecil berbahan dari terpal, bahkan ada yang membuat kolam dari beton dengan jumlah yang banyak. Selain bantuan dari pemerintah, para perantau yang berada di daerah tersebut juga memberi bantuan kepada masyarakat untuk pengolahan ikan lele. Desa ini, itu para perantaunya, masyarakatnya sepakat ini menjadikan daerah kampung lele. Nah, pemerintah dalam ini mencoba mendorong, menstimulus dengan memberikan bantuan benih saja. Ini tahap stimulus saja, tapi kedepannya langsung dari masyarakat, langsung dari perantau. DKP juga melakukan peninjauan terhadap kualitas air yang digunakan warga agar tidak terjadi gagal panen dalam budidaya ikan lele ini. Dari Padang, Ayu Widyastuti, Floruci Triseptari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sumatera Barat diprediksikan akan diguyur hujan sedang hingga lebat disertai petir, yang umumnya akan terjadi pada sore, malam, hingga pagi hari. Yang diperkirakan akan terjadi pada bulan November hingga pertengahan Desember mendatang. Hal itu diungkapkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daerah Ketaping, Padang, Sumatera Barat, di mana berdasarkan pemantauan satelit NOAA, puncak tingginya curah hujan diperkirakan akan mencapai 123,7 mm, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan terjadinya longsor. Bulan November ini adalah puncak dari hujan ya, wilayah Sumatera Barat, dan kita prediksi ini sampai pertengahan Desember akan masih berlangsung. Potensi hujan-hujan sedang hingga lebat bisa disertai petir itu sangat tinggi ya potensinya untuk di wilayah Sumatera Barat pada bulan-bulan November hingga pertengahan Desember. Pemantauan curah hujan itu telah dideteksi melalui pengukuran alat penakar hujan secara manual, yang diamati setiap 3 jam sekali. Kemudian secara otomatis alat penakar hujan merekam saat hujan terjadi, selain juga mengamati jumlah awan yang terjadi. Dari Padang, Sumatera Barat, Floruci Triseptari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kota Solo tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil beras yang berkualitas di seantero Sumatera Barat. Tak kalah penting, unggulan lainnya adalah objek wisata Pulau Belibis. Objek wisata alam ini terletak berdampingan dengan gelanggang pacuan kuda di Ampang Kualo, berada di wilayah Kecamatan Tanjung Harapan. Di lokasi ini, para wisatawan dapat menyaksikan pemandangan yang indah yang didukung udara sejuk lantaran berada pada perbukitan yang hijau. Di tempat ini juga tersedia arena kolam pancing bagi kalangan para pancing mania dapat menyalurkan hobinya. Sisi lain, tersedianya berbagai fasilitas seperti permainan anak-anak mulai dari ayunan hingga olahraga sepeda air. Kondisi kekinian terjadi lonjakan kunjungan wisata yang sangat berarti hingga mencapai 50% dibanding tahun sebelumnya. Untuk mencapai target ini, Pemko Solo melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo akan terus melengkapi sarana dan prasarana pendukung, seperti penambahan kolam berenang. Bahkan Pemko Solo akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten melalui dinas untuk menyelenggarakan event olahraga renang bagi kalangan pelajar di arena Pulau Belibis. Selain itu, juga menata lokasi pancing serta menambah fasilitas untuk bermain anak-anak. Semua ini ditujukan agar menarik minat masyarakat untuk datang ke tempat ini. Jika sudah terbenahi dalam kurun waktu 2 tahun ke depan, tentunya akan berpotensi terjadi peningkatan kunjungan. Kalau dari jumlah yang ada lebih kurang peningkatan harus sekitar 10-12% lah. Kalau nanti sarana kolam renang sudah siap, maka prediksi nanti kelipatan itu bisa mencapai 50% dari itu. Karena mau lakukan kerjasama dengan cabang renang. Kamu nanti berharap para sekolah yang ada di Kota Solo, di Kabupaten Solo yang memiliki potensi renang muridnya untuk silakan di Pulau Belibis.
Sebagai wisata andalan Kota Solo, Pulau Belibis diharapkan bisa menjadi tujuan bagi wisatawan lokal dan wisatawan domestik. Dari Kota Solo, Sumatera Barat, Garnadi, Kantor Berita Antara Sumbar, mewartakan. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat atau Sumbar adalah tempat Bung Hatta dilahirkan. Di rumah ini juga Bung Hatta tinggal selama menempuh pendidikan sampai umur 11 tahun. Para generasi muda dapat melihat perabotan asli rumah Bung Hatta dan mempelajari sosok pahlawan proklamator Indonesia. Di sini pengunjung bisa mencermati beberapa ruang makan dan meja makan Bung Hatta, kamar masak Idris, dan kamar Mamak Saleh yang merupakan paman Bung Hatta, kemudian kamar bujang yang adalah juga tempat baca Bung Hatta, kemudian kamar Bung Hatta yang terletak di lantai atas. Lalu melihat foto-foto Bung Hatta beserta istri dan tulisan proklamasi asli. Rumah ini dikelola dan dijaga oleh seorang petugas dari Dinas Pariwisata sehingga tetap terjaga keaslian dan kebersihannya. Sosoknya Bapak Bung Hatta itu adalah sosoknya Bapak proklamator kita yang patut kita contoh dan teladani di bidang apapun saja. Contohnya kepribadiannya ya, kejujurannya, santunnya, kedisiplinannya, semuanya ada sama Bapak proklamator kita itu. Para pengunjung juga dapat melihat kamar mandi, dapur yang berisi perabot asli seperti kendi, kemudian sepeda Bung Hatta, rangkiang penyimpan padi, serta kereta berkuda yang disebut bendi masih tertata rapi di halaman belakangnya. Setiap hari para pengunjung rumah Bung Hatta ini datang dari berbagai daerah. Tidak berperang dengan bangsa lain sekarang, tidak dijajah, namun kita harus bisa mempertahankan kemerdekaan ini dengan semangat pahlawan para pemuda gitu, dengan membangun bangsa Indonesia lebih baik lagi. Sebagai pemuda gitu ya, memaknai Hari Pahlawan pada tahun ini khususnya gitu kan ya, saya jadikan momentum untuk refleksi, kemudian menyemangati semangat-semangat para pahlawan kita terdahulu gitu. Bisa dilakukan dengan hal terkecil, kita bisa peduli akan lingkungan kita peduli akan sesama gitu, agar ke depan bangsa kita ini kita bangun bersama-sama. Selain sebagai tempat pembelajaran sejarah, rumah Bung Hatta ini juga dijadikan sebagai tempat wisata foto oleh pengunjung. Bagaimana? Anda tertarik mengunjungi? Dari Bukit Tinggi, Vika Faradika, Floruci Tri Septari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gunung Padang yang berada di kawasan Kota Padang menjadi wisata sejarah. Di areal itu, pengunjung bisa menjumpai meriam tua peninggalan tentara Jepang sebagai benteng pertahanan untuk menghalau musuh yang hendak masuk ke tepian muara pantai Padang dahulunya. Akses menuju Gunung Padang bisa ditempuh dengan berjalan kaki mencapai 15 menit. Sebelum menaiki kaki pergunungan, bagi wisatawan yang berkendaraan bisa memarkirkannya di kaki gunung tersebut. Pengunjung harus mendaki ratusan anak tangga yang berliku. Kepenatan saat menapaki anak tangga akan terobati saat melihat pemandangan dari puncak Gunung Padang yang memesona. Pemandangannya banyak kan, bisa lihat kota, ada lautnya juga, banyak pulau-pulau. Pertama, kita belum pernah ke sini. Yang kedua, kita pengen tahu gimana gitu. Sekalian pengen promokan wisata kita di Kota Padang.
sisi lain, riak yang bergulir dan gelombang laut yang bergulung dengan indahnya juga terlihat hamparan laut lepas, geliat pusat kota Padang, dan kapal-kapal nelayan yang sedang melaut. Pemandangan demikian bagai magnet yang memukau untuk dinikmati. Terlebih lagi ketika matahari akan pulang ke peraduannya saat senja tiba. Dari Padang, Sri Hardianti, Kantor Berita Antara Sumbar, mewartakan. Di Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, banyak ditemui rumah adat Minangkabau atau rumah gadang yang berbentuk khas karena memiliki gonjong yang runcing menjulang. Rumah gadang terlihat seperti berbaris-baris menghiasi setiap korong. Walaupun sebagian besar terlihat kian menua dimakan usia, akan tetapi oleh pemiliknya terus dipertahankan karena keberadaannya merupakan simbol kehormatan adanya sebuah kaum atau suku. Seperti salah satu rumah gadang milik suku Koto yang berada di daerah Kapalo Koto ini. Diperkirakan umurnya sudah mencapai 300 tahun lebih dan tetap digunakan sebagai tempat tinggal. Material yang digunakan untuk membangun rumah gadang ini seluruhnya terbuat dari kayu, mulai dari tiang, lantai, dinding, kasau, serta kuda-kuda. Uniknya satu sama lain saling menyangga sehingga membentuk kerangka rumah yang dikuatkan oleh pasak tanpa menggunakan paku. Warga setempat menyebutnya metode punco. Masyarakat di Kinari beranggapan rumah adat jauh lebih bernilai dibandingkan rumah beton atau perumahan biasa. Sebab di rumah gadanglah tiap-tiap kaum atau suku menggelar semua prosesi adat, seperti pelaksanaan upacara kematian, batagak penghulu atau pemberian gelar adat, acara syukuran, dan lain sebagainya. Jadi orang lantak negari itu punya rumah gadang. Karena satu kaum yang dipimpin oleh emak-emak kepala kaum. Jadi setiap suku itu ada beberapa rumah gadang, ada beberapa kaum. Cukuplah rumah gadangnya, pandan pekuburannya, bagurun babintala, bapinang bakarambi, basawah baladang. Itu tandanya itu orang yang menggarap di sini asal-asal muasalnya sesuai. Syahrial Chan mengungkapkan di daerah Kinari saat ini terdapat lebih dari 100 rumah gadang. Setiap kaum atau suku mempunyai rumah gadang masing-masing. Bahkan banyak kaum yang jumlah rumah gadang mereka lebih dari satu. Demi menjaga kelestarian dan nilai rumah gadang, pemerintah Nagari Kinari pun memberlakukan aturan khusus di mana pemilik rumah adat diharuskan untuk menempati rumah adatnya. Dari Solo, Garnadi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bagi sebagian warga di Padang, Sumatera Barat, mobil toko ini menjadi alternatif baru bagi pedagang kaki lima atau PKL untuk berjualan. Berjualan menggunakan mobil menjadi lebih mudah dan tidak perlu menyewa toko karena mahal. Jenis usaha yang bisa dijual beragam. Ada yang menjual buah-buahan, makanan, minuman, dan berbagai menu kreasi lainnya. Tempat berjualan bisa berpindah-pindah, sehingga mudah untuk menjangkau konsumen seperti di sekolah, kampus, dan dekat dengan pusat-pusat perbelanjaan. Ya, pertama usaha kecil-kecilan, jadi udah jalan, jadi udah lama dapat mobil. Ya, bisa dijalankan ke mobil. Daripada nyewa toko. Ya, kita sebagai pengguna jalan sih merasa sebenarnya sangat terbantu dengan keberadaan orang yang jual minuman di pinggir jalan. Dalam artian kita saat kita lewat, pas kita haus, kita bisa langsung mampir, kita beli, kita bisa duduk di sini, kita difasilitasi meja, tempatnya nyaman, adem. Jadi merasa sangat terbantu sih, Kak. Bagi mereka, mobil toko juga dapat mempermudah para konsumen menikmati apa yang akan dibeli karena lebih dekat dan mudah dijumpai. Dari Padang, Ira Febrianti, Sri Hardianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Los Lambuang merupakan tempat wisata kuliner di Kota Bukit Tinggi yang dominan diisi dengan makanan yang disebut nasi kapau. Nasi kapau merupakan makanan primadona yang diminati banyak pengunjung dari berbagai daerah.
Berbagai macam lauk pauk disajikan dengan bentuk menjulang sehingga pengunjung bisa memilih dengan leluasa. Jenis lauk yang disuguhkan beragam, seperti usus, rendang, ayam balado, dendeng, dan banyak lagi jenisnya. Uniknya, piring pesanan pelanggan terisi tinggi dengan berbagai macam lauk di dalamnya. Setiap kami libur, kami selalu ke Bukit Tinggi dan selalu mampir di nasi kapau di Los Lambuang karena masakannya enak, nikmat. Perbedaan dengan nasi biasa sama dengan makan di rumah. Tapi kalau di Los Lambuang kita banyak pilihan, yaitu macam-macam sambalnya yang kita bisa tinggal pilih. Perbedaan nasi kapau dengan nasi lainnya tidak begitu signifikan. Hanya saja, jika pelanggan memesan satu lauk, maka di piring pesanan akan tersaji berbagai macam lauk. Harga satu porsi nasi kapau ini mencapai Rp25.000 sampai dengan Rp30.000. Pengunjung merasa puas dengan cita rasa nasi kapau di tempat ini. Dari Bukit Tinggi, Vika Faradika, Floruci Triseptari, Kantor Berita Antara mewartakan. Sekilas, benda yang diberi nama batu angke-angke ini menyerupai tempurung kura-kura. Konon, siapapun yang berhasil mengangkatnya ke pangkuan, segala keinginan orang itu dapat terkabul. Jangan meremehkan ukurannya yang tidak terlalu besar, karena belum tentu mereka yang berbadan besar ataupun berotot mampu mengangkatnya. Inilah salah satu yang menarik wisatawan, berkunjung ke Nagari Balai Tabu Sungayang, Tanah Datar, Batu Sangkar, Sumatera Barat, di mana batu angke-angke yang dalam bahasa setempat berarti angkat-angkat, berada di sebuah rumah gadang milik keturunan Datua Bandaro Kayo di Nagari Tanjuang. Siapapun yang hendak mengangkatnya harus mengambil air wudhu dan membaca doa. Dan kabarnya, berat batu ini selalu berubah, sesuai dengan tingkat keikhlasan hati yang ingin mengangkatnya. Ada keinginan untuk mencoba lagi, Bu? Insya Allah nanti. Perkenalan dulu. Ini dari mana, Bu? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Memang khusus jalan-jalan ke sini? Jadi, kegunaan dari batu angke-angke itu adalah sebagai suatu media motivasi atau sugesti. Jadi, bukan tempat terkabul dan dikabulkan. Itu yang harus diingat. Ya, kalau yang mengabulkan Tuhan itu. Jadi ini kalau seandainya kita bisa mengangkat batu angke-angke ini, minimal keluar dari objek wisata ini ada semacam motivasi baru, sugesti baru untuk usaha. Itu maksudnya. Berdasarkan cerita rakyat setempat, batu ini sudah diturunkan selama 7 generasi setelah ditemukan salah seorang datuk 500 tahun yang lalu. Tidak ada pungutan biaya untuk ingin mengangkat batu ini. Hanya saja pengunjung diwajibkan membeli sebuah hasil kerajinan yang tersedia seharga Rp10.000. Dari Batu Sangkar, Sumatera Barat, Visia DB, Kantor Berita Antara, mewartakan. Rendang premium berasal dari Kota Padang, Kecamatan Padang Timur di Jalan Air Camar, Sumatera Barat. Disebut rendang premium karena semua menu yang diolah berkualitas pilihan. Seperti daging yang diambil adalah daging paha agar tidak mudah hancur. Kemudian santan murni, rempah-rempah, dan termasuk jenis cabai yang digunakan adalah semua bahan pilihan dengan kualitas baik. Proses memasak rendang premium adalah meracik bumbu seperti daun serai, merica, cabai merah, cabai rawit, garam, jahe, lengkuas, kemudian diaduk. Kemudian memasukkan daging, aduk dan ditunggu sampai mengental. Kemudian warna air santan berubah menjadi merah hingga kuning kecoklatan. Kemudian dibiarkan sampai mengeluarkan minyak sehingga bumbu akan meresap ke dagingnya. Setelah itu, rendang diaduk sampai kering hingga berwarna hitam. Memasak rendang premium membutuhkan waktu 12 jam, padahal rendang biasa hanya butuh waktu 4 jam. Rendang premium ini dimasak menggunakan wajan besi dan api yang kecil, agar daging rendang lembut dan matang dengan sempurna.
Pembuat rendang premium Dian mengatakan terinspirasi membuat rendang premium karena budaya masakan unik, apalagi dibuat dengan hati. Saya mencoba untuk menghadirkan rendang yang dengan bahan berkualitas, dengan konsep berkualitas dan bahan-bahan segar, tanpa minyak tambahan, tanpa pengawet, dan dimasak dengan pelan, passion, dimasak dengan passion dan dimasak dengan sebuah rasa, hingga kemudian tidak hanya jadi sebuah industri, tapi betul-betul rendang yang dinikmati orang dengan hati. Harga 1 kilo daging rendang premium mencapai Rp350.000. Tidak hanya pelanggan lokal, rendang premium ini juga pernah dicicipi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Dari Padang, Florucitri Septari, Kantor Berita Antara, mewartakan.